Oh ya, selamat datang di channel gua Imam Budi, dan pada video kali ini aku akan membahas terkait dengan Javier, seorang TikToker berasal dari Spanyol ya, yang mengaku bahwa dia adalah orang satu-satunya manusia yang hidup di tahun 2027. Oke. Terlihat dari postingan Instagramnya, itu dia mulai postingan mulai bulan Februari tahun 2021 ini. Dalam setiap postingannya itu dia memperlihatkan eh, kehidupan di beberapa sudut kota Spanyol yang terlihat dalam videonya tidak ada satu orang pun yang terlihat di situ ya, dan dia mengaku bahwa dia adalah seorang diri hidup di situ. Tapi ada beberapa kejanggalan ya, banyak sekali kejanggalan yang terjadi pada videonya. Dan sebenarnya saya tidak akan membahas terkait dengan kejanggalan pada videonya sih, karena sudah ada banyak banget youtuber-youtuber yang membongkar terkait dengan kejanggalan pada videonya. Dan di sini gue agak membongkar, tapi kita lihat fakta yang terjadi ya, fakta yang terjadi pada seorang Javier ini. Nah, mungkin teman-teman yang sudah sering nonton sudah tahu bagaimana asal-usul dengan Javier ini, bahwa dia terbangun dari rumah sakit di tahun 2027 dan dia gak ingat siapapun ya, gak ingat dirinya siapa, gak tahu dirinya siapa, dan dia gak tahu usianya berapa dan sebagainya. Tapi ada beberapa yang menurut gua sih semua itu bisa kita pikir ya dengan logika. Sebab kita berpikir dengan logika apa yang terjadi dengan Javier, apa yang dilakukan oleh Javier ini. Nah, pertama ya, dari melihat postingan pertama, dia posting itu kan di bulan Februari tahun 2021 sampai sekarang, berarti kurang lebih hampir 1 tahun. Nah, yang terlintas di benakku adalah ya, sebagai manusia yang normal ya, sebagai manusia yang normal yang terlintas di benakku itu dia bagaimana caranya dia bertahan hidup dengan dia hidup seorang diri, bahkan dari postingan awal sampai sekarang itu hampir 1 tahun. Berarti dia hidup di tahun 2027 ini sudah hampir 1 tahun ya, sudah hampir 1 tahun. Pertanyaanku adalah, yang langsung muncul di benakku adalah bagaimana cara dia mendapatkan makanan ya. Itu manusiawi ya, kadang kita sehari aja nggak makan sudah wah, macam-macam pokoknya pikirannya. Oke ya, pertama ya yang terlintas di pikiranku adalah makanan. Bagaimana cara dia mendapatkan makanan? Nggak mungkin kan, dalam postingannya itu kan semua binatang, semua manusia sudah punah, semuanya sudah punah. Otomatis kalau dia mau makan daging, dia mau makan, ambilnya dari mana ya. Kemudian kalau makanan-makanan yang lain ya, mungkin sayur atau buah dan sebagainya ya, apa mungkin dalam kurun waktu 1 tahun itu makanan itu masih bisa dimakan? Kalaupun itu kan ada di setiap videonya kan ada masuk ke supermarket dan sebagainya, ngambil makanan dan sebagainya kan, termasuk masuk ke kafe, ada minuman, ada wine, dan ada buah juga di situ. Kok buahnya masih segar gitu loh ya, buahnya masih segar. Apakah buah itu bisa bertahan sampai 1 tahunan ya? Kalaupun bertahan, kemudian yang makanan-makanan yang lain gitu ya, apakah nggak kadaluarsa gitu? Yaitu yang pertama terlintas di benakku. Nah, kedua, dia itu kan rajin banget tuh posting di media sosial. Dia punya media sosialnya kan banyak, ada YouTube, ada Instagram ya, TikTok, ada website juga. Nah, pertanyaanku, mungkin semua orang pasti menggunakan ini ya. Kalau kita posting video, kita buat konten video dan sebagainya, posting-posting itu kan pasti membutuhkan yang namanya kuota. Nah, kuota ini pertanyaanku, dia dapat kuota dari mana? Belinya ke siapa? Ya, beli kuotanya ke siapa? Kalau dia dalam 1 tahun ini bisa posting ya video-video macam-macam, kemudian dia mobilisasi dari kota satu ke kota lain, dia pergi ke sana kemari pakai apa? Ya. Oke, terus di setiap postingan itu kan sering ada malam di dalam kamar dan sebagainya, itu kan listrik masih nyala tuh ya. Pertanyaanku, siapa yang nyalain listriknya? Siapa yang menjaga listrik itu tetap nyala dalam kurun waktu yang lama gitu ya? Kalau sudah terjadi hari kiamat di situ kan sudah semua sudah punah tuh, di situ diceritakan kan sudah punah ya, tidak ada satu orang pun yang tersisa kecuali si Javier ini di tahun 2027. Kalau kalian, silahkan kalian tanya ke petugas PLN ya, silahkan ke
direkturnya dan sebagainya, apakah mungkin listrik itu masih bisa nyala tanpa ada penjagaan, ya. Listrik itu sumbernya kan dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu ada yang mengoperasikan pembangkit listriknya. Dalam 41 tahun nggak mungkin listrik dia masih menyala dengan sendirinya, itu nggak mungkin, ya. Nah, itu yang kedua. Ketiga, kalian mungkin sudah nonton YouTube-nya ya. Di YouTube-nya itu sudah ada muncul iklan. Artinya dia sudah melakukan verifikasi akun YouTube-nya. Pertanyaanku, ya, karena si Jeffer ini kan pernah mengatakan bahwa dia nggak ingat siapa dirinya, dia nggak tahu berasal dari mana, usianya pun nggak tahu. Sekarang usianya sudah berapa? Kok bisa ya dia melakukan verifikasi di YouTube? Ya, mungkin kalian yang YouTuber ya, yang sudah dimonet itu kan kita melakukan verifikasi menggunakan yang namanya data diri. Ada identitas diri yang menggunakan KTP. Kalau di Indonesia menggunakan KTP, ada NIK dan sebagainya yang harus dimasukkan. Kita harus moto diri kita, moto identitas kita. Nah, ini sudah gak nyambung dengan apa yang dikatakan dia bahwa dia gak ingat siapa dirinya, kemudian gak tahu usianya berapa, ya. Nah, kemudian yang keempat nih, ya, masih di akun media sosialnya, akun TikToknya juga sudah diverifikasi. Kalian coba lihat ya, akun TikToknya itu sudah centang biru. Artinya kalau centang biru itu dia sudah terverifikasi oleh TikTok, ya. Verifikasi itu tidak asal verifikasi aja. Dari TikTok juga akan meminta data diri, KTP dan sebagainya, alamat lengkap, ya. Oke. Nah, kita kembali ke YouTube tadi, ya. Seperti aku kan sudah melakukan verifikasi, termasuk misalkan untuk mendapatkan pembayaran di YouTube itu kan harus verifikasi rekening bank. Jadi kemudian verifikasi alamat. Nah, bagaimana caranya YouTube itu atau Google dia memverifikasi banknya, kemudian Jeffer ini dia mendapatkan rekeningnya dari mana, ya, rekeningnya dari mana, dia membuat rekeningnya di mana, dengan siapa. Kemudian ketika Google mengirimkan surat, ya, surat AdSense ke kita, Google kirimnya kemana? Kan dia nggak punya identitas, nggak tahu identitas dirinya. Oke, paham ya? Oke, paham di sini? Oke, ya, ini yang menurut gue sih bisa kita pikirkan dengan akal, dengan logika. Oke, kemudian ke 5 nih ya, berikutnya. Kalau kalian buka Instagram atau TikToknya itu ada link website. Silahkan kalian buka kalau nggak percaya. Link websitenya itu ada dua logo company atau logo perusahaan yang bekerja sama dengan Jeffer. Kerjasama dengan Jeffer artinya ada manusia yang lain hidup di situ, ya. Artinya ada manusia lain hidup di situ yang bekerja sama dengan Jeffer. Kalaupun di situ kan si Jeffer dia bilang terkoneksi dengan orang yang hidup di tahun 2021, ya mungkin dia mendapatkan endorse sama orang yang hidup di tahun 2021, mendapatkan endorse. Muncul lagi pertanyaanku, buat apa dia cari endorse, buat apa dia cari AdSense, buat apa dia cari uang? Oke, paham? Nah, ya, buat apa dia mencari uang di situ? Karena dia kan hidup sendirian. Kalaupun dia punya uang, dia mau beli barang buat apa? Untuk ke siapa? Untuk apa? Ya. Kalaupun dia punya uang, misalkan pengen beli handphone mahal atau pengen beli makanan atau buat nginep di hotel, mau bayar dengan siapa? Kan gak ada manusia yang hidup di situ. Kalau kita pengen sesuatu, pengen iPhone yang terbaru, pengen tidur di hotel yang mewah, kan tinggal masuk aja tuh, gak ada orang satupun yang hidup, jadi bebas kita pakai. Tapi buat apa dia cari uang di AdSense? Buat apa dia cari uang dengan kerjasama dengan perusahaan? Oke, ya, itu hasil analis aku sih. Tapi buat kalian yang nggak percaya dengan apa yang gue katakan sih, terserah. Ini pendapat aku sendiri ya, terkait dengan pengakuan Jeffer yang hidup di tahun 2021 atau kejadian time travelnya Jeffer. Kalau aku lihat di YouTube sih banyak yang
dia percaya dengan kejadian hal tersebut bahwa benar-benar terjadi time travel ya, dengan adanya video-video yang dia posting dan tidak ada satu orang pun di situ yang terlihat pada postingan videonya. Kalau menurutku sih dari apa yang gua rangkum tadi, apa yang dilakukan Javier ini adalah semuanya settingan ya, menurut gue ini settingan. Kalian percaya atau tidak ya silahkan, tapi menurutku sih jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang ada di media sosial guys ya, karena media sosial itu bisa disetting sedemikian rupa, bahkan kita ngeprank aja bisa kita setting ya. Tapi kalau buat kalian ini sekedar hiburan ya, sekedar buat hiburan untuk mengikuti jalan ceritanya sih nggak masalah ya. Tapi kalau kalian mempercayai kejadian ini dan memang benar-benar terjadi ya, itu pilihan kalian sih ya, pilihan kalian. Oke lah, silahkan kalian kalau punya pendapat silahkan kalian komen di bawah ini, dan jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian like ya, kalian komen, dan jangan lupa subscribe channel ini biar gue semangat bikin konten-konten berikutnya, dan ya coba akan menganalisa kejadian-kejadian yang tidak masuk akal di media sosial. Oke guys, thank you buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu di video berikutnya.